Testing. Terdengar suara saya? Dengan datar. Oh, Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. oke. Buat teman-teman yang udah hadir, boleh dong ketik-ketik di kolom chat hadir gitu. Atau kalau yang mager ngetik, boleh banget kirim emot api deh di chat. Boleh banget ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, aku mau nanya nih, kalian bisa nggak kalian nyebutin kota asal kalian tanpa menyebutkan nama kota kalian, tapi dengan makanan asal daerah teman-teman. Misalkan Medan, Bika Ambon gitu. Jadi nggak usah nyebutin nama kota, tapi kalian nyebutin makanan khas daerah teman-teman. Ayo di kolom chat ya. Batu akik, semur jengkol. Lucu banget lagi. Soto Betawi, ini mau udah kelihatan banget dari mana ya? Babi guling, kopi gayo, siwalan dan legen. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, lucu banget lagi. Oke, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, seblak. Waduh, dari mana tuh? Oke, teman-teman. Em, Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Syifa Alkis yang akan menjadi MC sekaligus moderator dan akan menemani teman-teman selama acara berlangsung pada malam hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Semoga acara pada malam ini bisa memberikan banyak insight baru yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, nah teman-teman, pada malam hari ini kita ngumpul-ngumpul lagi dalam acara Sandi Connect #7 yang berkolaborasi dengan Finansyah dengan tema yang relate banget nih kayaknya bagi kita semua, yaitu bukan sekedar cari uang, cara bangun bisnis, penghasilan, dan masa depan. Oke, eh, oke. Sebelum lanjut, menurut kalian, kalau nabung 50.000 nih per bulan setiap harinya akan lebih baik dengan 1,5 juta di akhir bulan, tapi nabung itu dengan sekali aja, atau 50.000 per hari tadi, setiap hari konsisten per bulan. Menurut kalian yang mana nih? Yang lebih mungkin kalian jalani gitu? 50. Boleh dong teman-teman isi di kolom chat. Konsisten. Oke. Eh, nah, sebelumnya aku mau perkenalkan dulu, mau perkenalin dulu siapa aja speaker yang akan hadir pada acara kita hari ini. Yang pertama, kita punya Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai keynote speaker kita malam ini. Seperti yang kita tahu, beliau merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia periode 2020 sampai 2024. Sekaligus pendiri gerakan OKOC
Di sisi lain, beliau juga merupakan pengusaha, juga tokoh publik yang perjalanan karirnya sudah tidak usah diragukan lagi, teman-teman. Terus juga ada pemateri utama kita, founder Finansia, seorang Islamic Financial Planner, yaitu Ibu Amelia Natasha Siregar. Teman-teman, acara ini tidak akan terjadi kecuali dengan berkat OKOC Indonesia yang terus konsisten bikin ruang belajar buat kita semua. Yuk langsung aja kita mulai dengan sambutan Bendahara Umum OKOC, yaitu Bapak Ruli Marjono. Bapak Ruli, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Bapak. Terima kasih Mbak Nadia dan selamat ya sudah masuk ke kampus yang dituju. Alhamdulillah, Bapak. Terima Alhamdulillah kasih. PTN UI. Selamat, semoga eh, sukses karir akademiknya di sana dan juga ikut membangun bangsa kita menjadi lebih baik. Oke, ya terima kasih teman-teman. Selamat malam semua. Alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Dari mana aja nih yang hadir nih? Boleh di chat Bapak Ibu. Biasanya sih dari tadi babi guling tuh dari Bali bukan sih ya? Bener gak? Bekasi. Woi, Sukabumi. Dari tadi. Iya, saya juga dari tadi. Wow, Alhamdulillah dari Tasik, Sukabumi, Tasik, Tangerang, Bekasi, Depok. Wow, oke oke. Ya, terima kasih teman-teman, teman-teman sudah meluangkan waktunya hari ini kita hadir di sini dan bisa bersilaturahim, kita bisa berkumpul bersama di acara kita di Sandi Connect. Tentunya juga kita ingin juga mendengarkan nanti dari pemateri Ibu Emilia Siregar. Kemudian juga tentunya yang kita tunggu-tunggu juga ada Pak Sandiaga Uno selaku founder OKOC yang juga akan menemani kita di sini. Terdengar suara saya ya? Oke. Ya, alhamdulillah kita berkumpul di sini. Ini malam yang luar biasa dan ini Sandi Connect yang udah ke-9 ya, Kak Zahra ya. Setuju, Dan Pak. kita selalu juga memberikan materi-materi yang tujuan kita supaya bisnis kita ya bisnis kita bisa lebih maju lagi tentunya sesuai dengan visi dari OKOC menciptakan lapangan pekerjaan melalui kewirausahaan. Nah, malam ini adalah momentum kita sinergi antara OKOC Indonesia dan Finansia, komitmen bersama kita mendampingi, mengedukasi dan membuka jalan bagi masyarakat untuk membangun ekosistem bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Topiknya saat ini menarik, bukan sekedar cari uang, cari bangun bisnis, penghasilan dan masa depan dari peluang kecil jadi besar. Tentunya kita tahu perjalanan selalu dari awal kita nggak bisa langsung besar dan kita juga dari awal sudah memutuskan terjun ke dunia bisnis. Seringkali kita juga struggle dalam memutar modal, mengejar profit harian supaya kita bisnis kita bisa sustain dan hari ini Nah, tentunya kita akan belajar bagaimana membuat bisnis yang kuat dan merancang bisnis supaya bisa berjalan di masa depan. Tentunya di bisnis kita harus paham tentang tata kelola keuangan yang sehat dan bisa memberikan dampak kepada lingkungan sekitar. Karena menurut kami di OKOC banyak teman-teman UMI usaha mikro kecil biasanya dari sisi keuangan itu
banyak yang belum literasi keuangan dan banyak yang memang belum ada pencatatan keuangan. Dan juga tentang strategi-strategi keuangan di kita yang harus kita jalankan. Nah, tentunya Finansia hadir di sini untuk sharing ke kita, untuk bagaimana membantu menyusun peta jalan kita nih yang tadinya kita usaha mikro bisa menjadi besar sesuai juga dengan keinginan kita. Tentunya itu harus dirancang supaya sesuai dengan tujuan kita. Nah, saya juga tentunya di kesempatan ini kita juga akan mendengarkan sebelumnya nanti dari pengalaman Pak Sandi, wisdomnya Pak Sandi untuk bagaimana sih strategi pengelolaan penghasilan yang bijak, kemudian juga kira-kira tren ke depan seperti apa. Nah, terima kasih Bapak Ibu kehadiran di Zoom malam ini. Tentunya ini adalah langkah kita ya yang hadir di sini tentunya sudah meluangkan waktu dan memang punya niat untuk maju dan saya yakin kita berikhtiar dan selalu akan mendapatkan hasilnya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini ada pantun nih, Bu, pantun. Jangan lupa cakepnya. Pergi ke pasar membeli selas. Cakep. Cakep. Maaf, untuk ramuan jamu tradisional. Kepada Cakep. narasumber Cakep. kami ucapkan terima kasih. Mari bersama bangun UMKM yang profesional. Berangkat. Cakep, Abang Q. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kolaborasi Oke Indonesia dan Finansia, kita buka acara ini. Dan semoga kolaborasi kita dan kolaborasi teman-teman semua yang hadir di sini, kita juga selalu bersama dan akan selalu hadir di acara-acara Sandi Connect berikutnya. Dan tentu jangan lupa dengan adanya ini, acara ini kita bisa silaturahim, siapa tahu juga mendapatkan insight, mendapatkan prospek bisnis, mendapatkan inspirasi tentunya dari pembicara kita hari ini, ada Pak Sandi dan Ibu Emilia Siregar. Kemudian kita bisa tumbuh bersama dan dengan bisnis yang dibilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kami ucapkan. Terima kasih Bapak Ruli Marjono atas sambutan dan pesan yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat menjadi penyemangat sekaligus membuka semangat kita untuk mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Oke, berikutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi keynote speech dari sosok yang perjalanan karirnya udah jadi inspirasi nih bagi banyak kalangan anak muda di Indonesia, mulai dari pengusaha sampai jadi pejabat publik. Beliau bakal share insight soal peluang ekonomi di tengah kondisi yang serba dinamis kayak sekarang. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Sandiaga Sahaluddin Uno untuk keynote speech-nya. Silahkan Pak Sandi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Selamat datang di Sandi Connect seri ke-7 dengan kolaborasi bersama Finansa. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini di Jumat yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa. Saya menyapa teman-teman semua dari New York City, kota yang tidak pernah tidur katanya, dan kota yang menjadi host World Cup 2026 atau Piala Dunia. Yang saya hormati Pak Ruli beserta jajaran OKOC Indonesia, yang saya hormati teman-teman dari Finansa, terima kasih atas kolaborasinya. Yang saya hormati semua yang telah bergabung pada malam ini, biasanya udah weekend tapi masih semangat untuk mendengarkan tema bukan sekedar cari uang, tapi cara bangun bisnis, penghasilan dan masa depan dari peluang kecil jadi langkah yang besar.
sahabat-sahabat OKOC yang saya banggakan, saya tentunya juga ingin terus menginspirasi, karena sebelum saya bisa memulai usaha, saya juga adalah seorang karyawan yang kehilangan pekerjaan. Saya menghadapi PHK di mana semua tabungan ludes, dan akhirnya saya harus memulai dari titik terbawah. Dan saya menjadi pengusaha dengan modal yang sangat minim, dengan modal tentunya keadaan yang sangat penuh keterpaksaan. Alhamdulillah usaha yang dimulai hanya dari 3 orang teman-teman berkembang setelah 30 tahun menjadi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan para peserta, saya doakan di hari Jumat ini usahanya semakin berkembang dan mengikuti bukan hanya jejak saya tapi melebihi, dan rezekinya semakin berkah. Amin, amin, Allahumma Amin, amin. amin. In this economy, nah ini paling sering disebutkan oleh teman-teman di Indonesia. In this economy ini bukan lagi tentang siapa yang bekerja paling keras, guys, tapi siapa yang paling cerdas mengelola peluang dan keuangan. Nah, di OKOC kita belajar langkah 7 top ya. Tahapan OKOC Prima itu mulai dari pelatihan, dan hari ini kita memulai dengan pelatihan. Setelah itu kita pendaftaran, setelah itu kita pemasaran, setelah itu juga kita tingkatkan dengan pendampingan, setelah itu pembukuan, dan kalau tidak salah ditutup Akses dengan permodalan. permodalan. Betul ya Pak Ruli ya? Saya Betul. masih hafal di luar kepala nih. Jadi saya dulu nggak pernah mendapatkan pelatihan atau pendaftaran, mendapatkan kesempatan di awal dengan OKOC. Saya waktu itu mulanya di HIPMI. Setelah saya memulai usaha karena saya membutuhkan jaringan. Dan OKOC ini memberikan akses yang lebih pasti kepada teman-teman semua di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi ini semuanya menghadapinya dengan ada yang pesimis, ada yang banyak menghujat. Tapi saya ingin mengajak semua kalian mengambil peluang dalam ketidakpastian ekonomi. Karena ketidakpastian ekonomi itu memang tantangan. Tapi ya ada peluangnya. Di balik setiap krisis pasti ada peluang yang besar. Dan yang akan naik kelas adalah mereka yang mampu melihat peluang ini, cepat beradaptasi, dan mengambil posisi. Bukan hanya menunggu keadaan membaik. Jadi, don't wait dan don't waste a good crisis. Selalu saya bilang. Jangan menunggu dan jangan menyia-nyiakan krisis yang ada di depan kita. Justru kita ambil peluangnya, mencari adaptasi-adaptasi, dan jangan menunggu keadaan membaik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, jangan hanya fokus menambah penghasilan. Nah, biasanya kita kan mulai, baik itu bekerja maupun mulai berusaha, gimana nih omset kita nih naik terus nih, penghasilan kita meningkat terus, tapi tanpa pondasi keuangan yang kuat. Nah, omset yang meningkat tanpa pondasi keuangan yang kuat, itu justru nanti akan menjadi sebuah blunder bagi bisnis kita. Nah, saya menitipkan, selain kita melihat pertumbuhan penghasilan kita, fokus kepada income, yaitu penghasilan minus pengeluaran. Ya. Jadi cash flow, karena cash is king. Kalau penghasilan aja tanpa dikurangi pengeluaran, itu bukan cash, tapi hanya revenue. Nah, berarti income ini adalah cash yang dihasilkan dari penghasilan dikeluarkan pengeluarannya. Yang kedua, protection. Bisnis itu tidak selamanya up and up. Bisnis itu selamanya akan naik dan naik. Tapi bisnis akan naik turun, kadang-kadang mengalami tantangan. Baru saja teman saya punya usaha kebakaran, kasihan di sini. Mobilnya terbakar, usahanya juga terbakar. Itu tanpa asuransi, karena dia hanya
menaruh asuransinya itu liability. Nah, salah. Dia harus punya asuransi yang mengcover juga bisnisnya. Dan yang ketiga, pilar ketiga yang perlu saya ingatkan adalah terus berinvestasi. Bukan hanya investasi di saham, bukan hanya investasi di obligasi, tapi investasi di diri sendiri. Terutama berkaitan dengan kemampuan kita mengambil peluang dengan tren-tren terkini seperti AI, seperti otomasi dan lain sebagainya. Nah, itu 3 ya yang diingatkan nih. Kalau OKOC gini nih, 3 nih. OKOC, 3-nya itu adalah income, protection, dan investment. Nah, Indonesia punya seperti kalian ini ada 65 juta UMKM. Sumbangannya sih nggak kaleng-kaleng. 60% dari ekonomi kita, 97% dari tenaga kerja itu kalian yang menciptakan UMKM yang 65 juta tadi. Tapi UMKM tidak bisa kuat kalau tidak memiliki kemampuan untuk scale up. Kalau UMKM yang hanya jalan di tempat adalah UMKM yang tidak kuat. UMKM yang kuat akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Nah, scale up inilah sekarang yang saya fokuskan baik di OKOC maupun di kegiatan-kegiatan saya lainnya. Saya ingin UMKM yang sudah startup, yang jumlahnya udah cukup banyak, itu bisa naik kelas. Nah, naik kelasnya salah satunya dengan tadi, income, protection, and investment. Sementara investasi ini bukan hanya yang nominal besar, tapi investasi itu yang penting memulai dulu. Memulai dari awal, konsisten, dan memahami resikonya. Jadi teman-teman semua, peluang ada di depan mata, target kita bukan hanya sekedar menghasilkan uang, tapi membangun bisnis yang berkelanjutan. Karena kita ingin bisnis kita itu berkembang untuk keturunan kita, anak cucu kita. Perusahaan-perusahaan yang besar misalnya di Amerika, itu mulainya tahun 1850. Itu sudah hampir 200 tahun. Ini karena mereka bisa konsisten, mereka terus berinvestasi dan memahami setiap resikonya. Dan bukan hanya anak cucu, tapi generasi ke-8, ke-9. Banyak bisnis di kita, UMKM kita, ayahnya memulai, anaknya menikmati, akhirnya cucunya tidak bisa merasakan. Nah, ini bisnis yang berkelanjutan harus bisa menciptakan terus peluang usaha bukan hanya untuk kita, tapi membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada OKOC Indonesia dan Finansa yang terus meningkatkan literasi finansial masyarakat. Tepuk tangan dulu buat OKOC Indonesia dan Finansa. Semoga semakin banyak masyarakat kita yang naik kelas secara finansial dan menjadi penggerak ekonomi bangsa. Saya nggak mau kalah sama Pak Ruli, saya mau tutup dengan pantun jenaka. Asik. Cakep. Belum ya, Pak? Belum, sabar. Pergi ke pasar baru membeli kurma. Cakep. Cakep. Pulangnya mampir, jangan lupa beli roti. Cakep. Kelola usaha, kelola keuangan secara bersama. Cakep. Agar masa depan kita semakin pasti. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Arafat, kepada Mbak Amelia, Christian, Mbak Ida, ada MC Nadia, Pak Ruli, ada Mbak Vivi, wow, Zara, wow, biasanya Zara MC ini kali ini nggak bertugas, Zara, ada Mbak Divi, ada Pak Ahmad Husni Ramadhani, Alicia, dan wow, ini banyak pesertanya ya. Terima kasih banyak ini. Untuk Mbak Amelia Natasha Siregar, Horas, mau lihat. Sukses selalu, saya kembalikan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sadi, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak, yang mana keynote speech-nya ini menjadi inspiratif bagi kita semua. Terima kasih juga Bapak telah meluangkan waktu, meskipun saat ini Bapak sedang berada di New York, dan di sana waktunya lagi pagi ya Pak? Oke, semoga wawasan kita... Betul. Pagi di sini, wawasan yang Bapak berikan menjadi inspirasi bagi kita semua
melalui tadi yang Bapak sampaikan, yaitu 3 pilar finansial ya Pak, yaitu income, protection, dan investment kalau tidak salah. Betul. Dan kita diingatkan juga bahwa kesehatan finansial tidak hanya tentang bagaimana memperoleh penghasilan, tetapi juga bagaimana melindungi apa yang telah kita miliki, serta mempersiapkan masa depan melalui investasi yang tepat ya Bapak. Betul, betul. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak. Betul, betul. Terima kasih, Nadia. Ya Pak. Oke. Oke. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Boleh untuk peserta, kami juga mengundang Bapak Sandi, Bapak Ruli, dan Ibu Amelia untuk membuka kamera. Sebentar. Sebentar ya. Halaman 1. 1, Nah, 2, 3. Lanjut, halaman 2. 1, 2, 3. Ada halaman 3. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. terima kasih. Saya ingin menutup ini Pak Ruli. Ini kebetulan saya baru habis lari pagi di sini. Dan ada satu brand yang membersamai OKOC dari awal, yaitu brand yang saya pakai nih. Ini brandnya namanya 910. Oh Ini ya, dulu saya 910. sama Pak Iim. Mereka mulanya tuh 2016 sama-sama kita. Dan mereka jatuh bangun dan dengan income protection investasi, sekarang mereka sudah berkembang menjadi perusahaan yang berkelas, boleh dibilang regional. Sepatu-sepatunya sudah menguasai trek-trek lari di Indonesia bagi yang suka mengikuti kegiatan lari. 910 itu sekarang sudah menjadi unggulan. Kalau kemarin Jakim menang nomor 1, nomor 2, sudah meng-hire bekas technical engineer-nya di Nike, sekarang udah bergabung dengan 910 dan mereka mau IPO dengan pendapatan lebih di atas 500 miliar. Nah, oleh karena itu saya ingin menginspirasi kalian bisa jadi 910 berikutnya kalau kalian sukses. Karena kita di OKOC ini bisa tanya Pak Iim, Pak Ruli ya. 910 itu dimulai dari jualan sepatunya tuh di dalam ekosistem OKOC. Terima kasih, sukses selalu dari New York City. Saya ucapkan selamat mengikuti sesi bersama para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Sandi. Salam. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Mbak banyak Amel. Bapak atas ilmu dan waktunya malam ini. Kami mempersilakan Bapak untuk lanjut ke agenda berikutnya mungkin. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kalian ngerasa acara pada malam ini tuh bermanfaat, jangan ragu buat nge-share keseruan kita di Instagram Story ya. Boleh juga kalian post di story, lalu kalian boleh tag @financial.id, OKOC, dan juga Bapak Sandi juga boleh. Keren banget tadi Pak Sandi ya. Gak nyangka bisa face to face sama Pak Sandi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi utama kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Amelia Natasha Siregar selaku founder Finansia. Beliau akan membahas bagaimana kita dapat memahami realita ekonomi saat ini, mengenal 3 pilar menuju kondisi finansial yang lebih baik, serta langkah-langkah untuk memulai investasi secara konsisten. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Amelia Natasha Siregar, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Nah, teman-teman,
Ini saya mau kasih surprise nih buat Nadia. Nadia ini anak saya, guys. Dia first time hari ini bertemu sama teman-teman semuanya menjadi MC dan pertama kali juga event bersama Pak Sandi. Jadi mohon maaf ya, guys, kalau seandainya ada yang kurang-kurang ya, karena first time-nya beliau, jadi saya sangat bangga sekali hari ini dia sudah mengalahkan rasa ketakutannya, rasa groginya, aduh gimana ketemu sama Bang Sandi gitu ya. Masya Allah, keren-keren Kakak Nadia, nanti bisa kolaborasi lagi ya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman butuh MC, asik. Uminya udah langsung promosi ya. Oke, teman-teman masih on ya semua ya. Boleh juga tetap on kamera gitu ya. Jadi saya tidak merasa sendiri gitu ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya satu hal dulu nih kepada teman-teman semuanya. Kalau hari ini, malam ini saya transfer nih ke rekening temannya nilai serata. Nah, kalian beres atau belum? Nah, boleh ketik boleh atau boleh juga namanya kirim emot. Nah, coba kalau hari ini, malam ini, detik ini, kita berandai-andai dulu lah ya. Transfer uang senilai 100 juta teman-teman. Kira-kira teman-teman itu merasa hidup kalian itu mau tahu dong, ditulis di kolom cek. Ya, kira-kira udah langsung belum ya? Udah di 100. Kalau teman masih, aduh kayaknya belum deh. Udah ya? Atau belum? Atau belum ya? Nah, berarti tepat sekali Pak ya, Pak ya kan. Investasi itu nggak melulu investasi di saham dong, teman-teman. Malam hari ini teman-teman sudah berinvestasi waktu, berinvestasi untuk belajar dari leher ke atas gitu ya. Nah, malam hari ini belajar gitu ya. Nanti apalagi ya setelah kita bahas nanti ya. Perkenalkan teman saya Amel, bukan singkatan dari amanah melimpah ya, tapi bisa amanah melimpah. Keren juga. Ya. Nah, kalau misalkan didoain juga nggak apa-apa deh, gitu ya. Saya planner syariah, founder finansa.id. Hari ini kita berkolaborasi dengan Sandi Connect, oke gitu ya. Finansa dan OKO itu sejak tahun 2021 kali ya, udah kolaborasinya cukup lama gitu. Kita berkolaborasi dengan OKOC. Nah, hari ini, malam ini, kesempatan kedua kali bersama Bang Sandi. Sebelumnya itu beliau jadi gitu ya, tahun 2021 sudah bekerja sama juga dengan Finansa gitu ya. Jadi ini kali kedua Bang Sandi join di Finansa. Thank you. Nah, hari ini kita bahas apa ya? Hari ini kita bahas tentang cara bangun bisnis, penghasilan, dan masa depan. Wah, dalam sekali ya. Gitu ya. Bukan berarti saya mengecilkan teman-teman ya. Artinya kita sharing aja. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat hebat gitu ya, yang sangat mau belajar dan belajar gitu ya. Oke. Teman-teman, saya sudah nemenin nih ratusan keluarga dan pelaku usaha ya untuk beresin sistem uangnya mereka. Dan hari ini saya nggak mau kalian itu cuma dengerin ya. Nanti saya mau kalian pulang dari sini gitu ya. Setelah sesi webinar ini kita bawa peta jalan yang bisa langsung kita eksekusi untuk esok hari. Setuju? Kalau setuju, kirim dong emot love. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman.
Katanya sih cara bangun bisnis, penghasilan, dan masa depan itu mudah diucapkan, tapi nggak semudah dilakukan, Kak Amel. Benar atau benar ya? Gitu ya. Saya mau klarifikasi dulu nih, teman-teman. Hal yang sangat penting, katanya sih nggak perlu kerja keras. Benar nggak ya? Kalau saya kurang setuju, gitu ya. Kerja keras itu mulia, teman-teman. Saya nggak pernah bilang bahwa jangan kerja keras, gitu ya. Bahkan Pak Sandi mengatakan gitu ya kepada seluruh para pengusaha di luar sana gitu ya, kita itu harus kerja keras, ya kan, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Nah, itu slogan beliau tuh, saya masih ingat sampai hari ini gitu ya. Jadi kerja keras itu juga penting, jangan diabaikan teman-teman ya. Tapi pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak orang yang ada di treadmill? Next, karena dia. Maksudnya gimana kalau yang di treadmill gitu ya? Nah, treadmill itu kan kenceng ya, kita bisa setel ya jaraknya, kecepatannya, benar nggak? Walaupun kita lakukan itu di rumah atau di ruang tamu atau di kamar gitu ya. Nah, larinya kenceng gitu ya, keringatnya juga banyak sekali gitu ya, napasnya juga ngos-ngosan sih gitu ya. Tapi teman-teman, ketika kita turun dari mesin treadmill itu, ternyata kita masih di titik yang sama. Iya lagi gitu ya. Memang di dalam tulisannya itu kita berkilo-kilometer gitu ya. Tapi setelah kita turun dari mesin tersebut, ternyata kita masih di titik yang sama. Ya. Nah, itu bedanya kerja keras tanpa strategi sama kerja keras dengan strategi, teman-teman. Yang satu bikin capek doang gitu ya, yang satu bikin sampai. Contohnya gimana yang bikin sampai? Teman-teman bisa naik tangga gitu ya, bisa naik tangga. Naik tangganya itu bisa ke lantai dasar gitu ya. Nah, bedanya dengan treadmill, teman-teman itu ketika turun itu masih di titik yang sama. Sedangkan ketika teman-teman naik ke lantai 1, 2, 3 gitu ya, teman-teman sudah berpindah gitu ya. Nah, strateginya ini yang nantinya akan kita bahas. Oke. Tadi kan sempat saya bilang, kalau malam ini saya kira sudah oke nggak ya, gitu kan. Nah, coba kalian pikirin, kalau tahun depan, ya tadi kan udah 100 juta nih, ya kan. Nah, 100 juta itu udah ditransfer, ya. Lalu, 100 jutanya itu habis, gitu ya. Terus mana? Nah, coba. Ini bukan berarti pesimis gitu ya. Udah dikasih Kak Yanto dia dong gitu ya. Isi kita bukan bahas mau gitu ya. Ini bukan pesimis. Ketika teman-teman malam ini saya kasih 100 juta dan habis gitu ya. Tapi pertanyaan uangnya itu bukan dihabisin gitu ya, tapi malah menghasilkan lebih banyak lagi ya. Nah, ini teka-teki nih. Saya mau kasih teka-teki. Ada 2 orang gitu ya. Orang yang pertama dikasih 100 juta nih. Ya kan? Dikasih 1 juta habis dalam waktu 1 tahun. Akhirnya dia balik titik nol lagi dong, ya kan? Habis gitu ya. Orang yang kedua, nominalnya lebih sedikit nih, teman-teman. Hanya dikasih 10 juta. Gitu ya. Tapi setahun kemudian uang yang 10 jutanya tadi itu jadinya 50 juta. Menurut teman-teman, di antara 2 orang ini, siapa yang sebenarnya lebih kaya? Orang yang pertama atau orang kedua? Yes, berarti benar ya, orang kedua. Karena dia punya skill. Skillnya itu tidak hanya menghasilkan uang gitu ya, bukan memperoleh uang 10 juta atau 100 jutanya gitu ya. Tapi skill menghasilkan. Skill menghasilkan ini bukan hanya cuma dapat uang lagi, tapi apa yang dia lakukan, apa strategi apa yang dia lakukan sehingga uang yang 10 juta di awal menjadi 50 juta. Ya. Ternyata teman-teman, orang kaya belum tentu juga punya uang.
maksudnya gimana? Kayaknya bener deh ya gitu ya, orang kaya itu ya banyak uangnya, iya sih benar gitu ya. Tapi mereka tahu cara menghasilkannya lagi. Artinya tidak hanya punya uang banyak. Orang kaya itu tidak hanya punya uang banyak, tapi mereka tahu cara menghasilkannya lagi. Bukan cara menghabiskannya, tapi cara menghasilkannya lagi. Gitu ya. Nah, ini dia yang menjadi benang merahnya, teman-teman. Nah, kalau orang kaya itu bukan orang yang paling banyak uangnya yang ada di rekening gitu ya. Saya sering bertemu sama teman-teman saya pengusaha gitu ya, yang notabene udah kaya lah ya. Ternyata rekeningnya ya seadanya aja gitu. Ternyata uangnya kebanyakan dia gulung lagi, dia bisniskan lagi gitu ya, diinvestasikan lagi gitu ya. Nah, ternyata orang kaya itu orang yang tahu cara membuat uang berkali-kali, bahkan kalau rekeningnya nol dia tahu juga caranya bisa mendapatkan uangnya nggak jadi nol lagi gitu. Nah, strategi ini yang namanya sistem yang akan dia jalani nantinya ya. Jadi teman-teman, kalau hari ini rekening kalian belum tebal, nggak apa-apa gitu ya. Kita hari ini kejar gitu ya, bukan di angkanya, tapi sistemnya atau strateginya seperti apa. Setuju ya? Oke, kenapa udah kerja keras tapi masih gini-gini aja gitu ya. Nah, ini dia. Saya kasih nama yang namanya 8 lingkaran setan gitu ya. Coba perhatikan teman-teman. Kerja ya kan, capek ya kan, lalu bangun, gajian, bayar cicilan, tanggal tua, balik lagi kerja lagi gitu ya. Dan itu tanpa kita sadari teman-teman, itu sudah membentuk pola ya. Ini bukan takdir teman-teman. Ya udah, ini kan udah takdir saya Kamel, udah jadi ya mau diapain lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan takdir ya, tapi sistem yang kita buat sendiri gitu ya. Boleh lagi unmute? Dan yang namanya sistem itu bisa dibongkar teman-teman ya. Jadi bisa dibongkar, bisa dimodif gitu ya, bisa diperbaiki gitu ya. Asalkan kita mau aja. Jadi kalau ada yang bilang ya emang udah rezekinya segini Kak Amel, ya udah kita kan harus bersyukur gitu ya. Saya mau bilang kalimatnya halus tapi tegas gitu ya. Rezeki sih memang benar dari Allah gitu ya. Tapi sistem keuangan itu yang tanggung jawab itu adalah kita gitu ya. Itu semua ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Nanti akan saya bahas di penutup. Nah, pahami konsep ini dulu teman-teman. Bukan jualan gitu ya, tapi memberikan solusi. Sekarang kita masuk ke bagian yang saya suka banget nih ya, karena ini game changer buat yang mau bangun bisnis atau naikin income ya. Teman-teman lihat ya, ada bor listrik. Benar ya? Orang beli bor itu bukan karena dia pengen punya bor, teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Orang beli bor, apa sih namanya ya? Ya bor kan ya, yang gitu ya. Bor listrik gitu ya. Sebenarnya dia bukan karena pengen gitu ya. Orang beli bor karena dia butuh lubang di dinding. Benar ya? Jadi bukan karena dia pengen punya bor, tapi dia beli bor karena butuh lubang di dinding. Sama kayak kasur juga teman-teman. Orang beli kasur bukan karena pengen kasur, tapi karena pengen tidur nyenyak, gitu ya. Tidur yang lebih nyaman, ya kan, yang lebih empuk, gitu ya. Karena kalau bisa dia lebih nyenyak gitu ya di tempat yang lebih nyaman gitu ya. Nah, yang ketiga, orang beli asuransi bukan karena suka kertas polisnya. Kertas sekarang udah nggak pakai kertas lagi nih teman-teman ya. Karena di-emailin sama orang, nggak juga gitu ya. Kenapa orang beli asuransi? Kenapa orang punya asuransi gitu ya? Karena mau ketenangan, teman-teman. Tadi Pak Sandi udah mention ya di awal gitu ya. Di topik kita malam hari ini kita cerita tentang income, proteksi dan investasi, ya. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Pengusaha perlu nggak ya asuransi? Perlu banget gitu ya. Karena kita di luar kontrolnya kita tadi yang Pak Sandi bilang temannya
rukonya atau rumahnya kebakaran gitu ya. Siapa yang bisa nyangka gitu ya, rumah atau tempat usaha kebakaran gitu ya. Dan banyak juga teman-teman saya di komunitas yang informasi-informasi tentang kebakaran, rukonya, usahanya, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu di luar ekspektasi gitu ya. Kalau pengusaha nggak aware dengan proteksi ini, maka siap-siaplah keluar uang kasnya. Siap-siap keluar uang yang ada di lacinya, di rekeningnya, baik itu rekening usaha, bahkan nantinya bisa tergerus juga dengan rekening pribadinya. Nah, ini prinsip yang sama berlaku untuk semua bisnis teman-teman nih, ya. Orang nggak beli produk, gitu ya, tapi orang beli hasil akhirnya. Coba nanti teman-teman mendefinisikan bisnisnya teman-teman ya, saya nggak tahu nih. Boleh ditulis juga nih di kolom chat. Nah, mana tahu nanti ada teman-teman yang lainnya saling butuh gitu ya. Oh, ternyata kalau bisnis ini sama mbak yang ini gitu ya. Nah, itu bisa tulis di kolom chat teman-teman itu punya bisnis apa gitu ya. Nah, ternyata orang nggak beli produk kalian gitu ya. Orang beli hasil akhirnya gitu ya, yang mereka harapkan seperti apa. Nah, kalau masih jual produk, maka kita nanti akan kalah dengan yang jualan solusi. Oke, next. Ini beberapa bisnisnya saya nih. Ya, ada Finansa. Finansa ini salah satunya itu ya seperti ini ya, memberikan edukasi, konsultasi gitu ya terkait dengan keuangan gitu ya, baik itu keuangan pribadi ataupun bisnis gitu ya. Nah, teman-teman boleh juga nih di follow akunnya finansa.id, akunnya saya juga boleh gitu ya, personal branding saya sebagai financial planner, teman-teman boleh di add juga amelia.natasha. Nah, di samping itu saya juga punya usaha yang di luar dari perencana keuangan gitu ya. Saya punya beberapa bisnis. Yang pertama adalah Sini Ku Cuci, itu laundry gitu ya. Bukan money laundry gitu ya, tapi laundry. Laundry sepatu dan tas gitu ya. Laundry sepatu dan tas. Saya bukan jual jasa cucinya gitu ya, tapi saya jual rasa pedenya. Ketika seseorang, ketika karyawan yang kerja di kantoran memiliki sepatu yang bersih, yang kinclong, yang wangi dan nyaman, itu menjadi lebih pede lagi untuk rapat kah atau ketemu klien dan lain-lain. Nah, itu yang saya jual gitu ya. Nah, saya ada bisnisnya di Muamalah Tower, teman-teman. Satu-satunya laundry yang ada di perkantoran gitu ya. Yang biasanya teman-teman kalau seputar laundry ada di perumahan gitu ya, ada di lingkungan sekolah ada nggak ya? Ya di pinggir jalan dan lain-lain lah ya. Nah, kalau saya memang out of the box gitu ya, saya di perkantoran teman-teman. Karena semua karyawan pakai sepatu gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua saya juga punya Pick Me Up. Nah, ini yang level premiumnya gitu ya. Alhamdulillah Pick Me Up juga memberikan solusi gitu ya. Solusi apa yang diberikan? Lagi-lagi teman-teman, tidak menjual jasa sepatunya gitu ya. Beberapa kali kami bekerja sama dengan perusahaan besar gitu ya. Perusahaan besar bekerja sama dengan Pick Me Up itu untuk menyalurkan barang-barang, pakaian, tas, sepatu, boneka dan lain-lain ya, donasi itu ke Sumatera gitu ya, ke Sumatera dan beberapa daerah lainnya di Jabodetabek gitu ya. Itu beberapa kali event kita bersama perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu lagi-lagi teman-teman, tidak menjual jasa cucinya, tapi kami memberikan solusi. Solusinya apa? Ketika memberikan barang donasi, biasanya itu mereka harus cuci ulang lagi atau bajunya apek, bau lemari, apa segala macam gitu ya. Kami memberikan solusi sebelum barangnya didonasikan, cuci dulu di Pick Me Up gitu ya. Lalu kami sortir gitu ya, kami kurasi barang-barangnya yang masih layak seperti apa gitu ya. Lalu proses pencucian, setrika, packing dan lain-lain sehingga orang yang menerima donasi juga merasa bangga gitu ya, merasa nggak malu gitu ya, seneng gitu ya, wangi lagi pakainya seperti baru gitu ya. Nah, dan yang
terakhir, kami juga nggak hanya cerita tentang bisnisnya saja, tapi sustainable-nya gitu ya. Bagaimana bisnis ini juga berkelanjutan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya kita juga ada yang namanya Real Love Stories. Real Love Stories itu gimana? Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang kesayangan yang masih layak, tapi udah kekecilan nih Kamel, atau udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya, tapi masih layak gitu ya. Nah itu nanti kita akan berikan kepada orang yang membutuhkan gitu ya, atau kita jual nanti hasil jualannya juga untuk sosial, kegiatan-kegiatan sosial. Nah, sekarang teman-teman coba definisikan bisnisnya teman-teman. Teman-teman punya bisnis apa yang benar-benar memberikan solusi, bukan sekedar jualan, ya. Oke. Lalu rahasia income naik gitu ya. Sekarang saya kasih peta ini. Oke, kita peta. Kita kasih nih dari bawah ke atas gitu ya, dari tenaga, skill, solusi, sistem, brand gitu ya. Nah, kalau kalian masih di level tangga, income kalian itu dibatasi sama jam kerja gitu ya, jam kerja kita gitu ya, yang kita lalui gitu ya. Capek berhenti, income juga berhenti gitu ya. Kalau ke step berikutnya, skill, income itu mulai dihargai teman-teman. Waktunya mulai dihargai gitu ya. Artinya income kalian mulai dihargai lebih tinggi itu per jam. Berapa sih per jamnya gitu ya. Itu karena skillnya kalian yang sudah memiliki jam terbang dan lain-lain gitu ya. Naik lagi teman-teman, kita ke solusi gitu ya. Nah, di sini teman-teman mulai jual hasil ya, bukan lagi jual waktu gitu ya. Sama yang seperti yang di awal tadi tenaga ya, kita jual waktunya kita gitu ya. Lalu kita naik lagi ke sistem bisnis kalian bisa jalan walaupun kitanya tidur gitu ya. Jadi sistem yang kita bangun gitu ya, memang membangun sistem ini tidak sehari semalam teman-teman, agak lumayan panjang gitu ya. Tapi ketika sudah jadi, sudah kebentuk, maka kita bisa menikmati tidurnya kita, liburannya kita tanpa terganggu dengan hal-hal teknis gitu ya, karena sudah kita siapkan dari awal gitu ya. Dan puncaknya adalah brand gitu ya. Orang bayar lebih hanya karena kalian bukan orang lain gitu ya. Jadi orang udah kenal kita, udah trust aja gitu loh. Kadang-kadang mereka beli sama kita ya tanpa ada alasan gitu ya. Ya aku mau aja gitu ya, karena brandnya kita gitu ya. Brandnya itu bisa dari pribadinya kita, lalu bisnisnya kita macam-macam gitu ya. Makanya ada personal branding, jadi brandnya kita gitu ya. Jadi orang mau beli apapun yang misalkan Kak Amel jual, mau apapun itu ya aku beli aja gitu ya. Mau berapapun itu ya oke aja gitu ya. Jadi karena kita sudah membangun brandnya itu, udah membangun trust-nya, kepercayaan orang lain terhadap kita gitu ya. Oke. Nah, ini ada 3 musuh yang diam-diam merusak progresnya teman-teman nih. Yang pertama adalah lifestyle inflation. Artinya ketika income-nya kita naik gitu ya, ternyata tanpa sadar gaya hidup kita juga naik gitu ya. Nah, yang kedua adalah single income. Nah, ini cuman andalin satu sumber penghasilan aja ya. Dan yang ketiga adalah pasar yang labil. Kondisi ekonomi yang nggak bisa kita kontrol. Nah, ini 3 hal ini yang kadang-kadang bisa ngerusak progresnya kita, gitu ya. Nah, untuk hal yang ketiga ya memang itu di luar kontrolnya kita. Kita nggak bisa nih atur ke pemerintah. Ini harga pesawat, tiket pesawat udah tinggi sekali nih. Turunin dong, kita bareng-bareng demo. Itu di luar kontrolnya kita. Oke. Saya nggak nakut-nakutin, tapi kalau kita nggak sadar 3 hal ini, secanggih apapun kita cara cari uang gitu ya, ini akan tetap bocor, teman-teman. Nah, ini yang paling relate dengan Gen Z ya, yang di ruangan ini banyak juga Gen Z gitu ya. Nah, kalau ada yang ngajakin gitu ya, itu gas-gas terus gitu ya. Nah, jalur yang pertama income naik, gaya hidup naik, gadget baru, kopinya lebih sering gitu ya, walaupun dompet kosong gitu ya. Nah, muter-muter aja di situ. Nah, ketika income naik, gaya hidup tetap terkontrol. Teman-teman, pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau yang bawah, semakin penghasilannya tinggi, asetnya juga tinggi, gitu ya. Jadi finansialnya lebih aman, ya. Nah,
kita masuk ke income, proteksi, dan investasi. Ini merupakan 3 kaki keuangan, teman-teman. Kalau seandainya yang kata Pak Sandi sampaikan tadi, ketika kita hanya punya income saja tanpa ada pengeluaran, itu namanya revenue. Oke. Nah, ketika kita ada income, maka muncul yang namanya cash flow, uang masuk dan uang keluar. Ada yang sumber pemasukan dari gaji, bisnis, dan lain-lain, dan pengeluarannya kebutuhan gitu ya, pengeluaran yang bersifatnya kebutuhan atau keinginan. Nah, ketika ada proteksi ini untuk membantu teman-teman, untuk menyeimbangkan antara proteksi yang kita miliki dan investasinya kita tidak keambil atau tergerus, gitu ya. Maka proteksi ini di tengah-tengah, gitu ya. Artinya dia tidak bisa kita hilangkan, gitu ya. Tidak bisa Kak Amel, aku hanya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sama sih, sama. Kita juga sama, gitu ya, percaya, gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang di luar kontrolnya kita sakit, kita juga nggak tahu kapan jadwalnya, ya kan? Kita meninggal, apalagi kita nggak tahu, gitu ya. Tapi orang-orang yang kita tinggalkan, orang-orang yang mendampingi kita, gitu ya, jangan sampai mereka menjadi kesusahan, gitu ya, karena harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dan lain-lain, gitu ya. Next, nah. Ketika ada diskon, lalu ada hal-hal yang lucu gitu ya, semuanya kita mengatakan gas gitu ya. Jadi bukan oke gas ya, tapi gas. Kak Amel, yuk kita ngopi gas gitu kan. Yuk, ini ada diskon tas nih, gas. Semua pokoknya gas terus gitu ya. Pantesan harga gas naik gitu ya. Kok nyindir gitu ya. Oke. Next, ini ada kisah Pak Dimas dan Bu Ratna. Ketika Pak Dimas memiliki income yang stabil, tapi dia memiliki tidak hanya mengandalkan satu sumber income saja, dia memiliki bisnis tambahan gitu ya, laundry contohnya. Ini contoh nih, jangan-jangan ada di sini Pak Dimas nih. Ini hanya contoh saja ya. Oke. Beliau berusaha gitu ya, berusaha untuk bisnisnya nambah gitu ya, artinya dia nggak hanya mengandalkan satu income saja, maka dia bukalah bisnis laundry. Nah, setelah 18 bulan cicilan rumah sudah lunas gitu ya, tanpa dia harus berhenti bekerja gitu ya, karena yang jalankan istrinya atau ada timnya lah ya. Nah, karena Pak Dimasnya dari kantor gitu ya. Nah, yang kedua adalah Bu Ratna. Nah, Bu Ratna ada di sini nggak ya? Nah, ini contoh saja teman-teman ya. Usia 40 tahun, wira swasta kuliner, pengen naik kelas gitu ya. Nah, dia ubah nih jualan makanan, bukan jualan makanan teman-teman, tapi dia jual solusi. Solusinya apa? Ketika ada acara kantor gitu ya, yang butuh makanan, apalagi rapat, lain-lain gitu ya, beliau menyediakan. Jadi beliau menyediakan solusi, bukan jual produk. Nah, sekarang Finansa dan OKOC apa ini posisinya gitu ya. Nah, kalau OKOC, Finansa dulu deh. Finansa itu perannya sebagai pondasi keuangan pribadi kalian nih. Income, proteksi, investasi. Kak, kalau misalkan ini gimana ya Kak? Kak, kalau proteksi yang ini, kalau aku usia segini, baiknya punya proteksi apa ya? Aku penghasilan aku segini, baiknya apa ya yang harus aku duluankan gitu ya. Nah, investasi yang oke, di mana ya Kak dan lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa konsultasikan ke kita gitu ya. Nanti kita arahkan karena saya dan tim saya semuanya bersertifikasi financial planner, jadi lebih terpercaya. Asik. Nah, kalau OKOC itu seperti apa teman-teman? Perannya di ekosistem gitu ya, jaringan wirausaha lintas kecamatan, pelatihan, pendampingan tadi yang disampaikan Pak Sandi ada 7 gitu ya, dan akhirnya nanti ada setelah pendampingan apa yang terakhir ya, pembiayaan ya kalau nggak salah ya. Nah, sampai akses ke komunitas UMKM untuk kolaborasi gitu ya. Jadi kalau digabung, OKOC itu bantu kalian bangun bisnis gitu ya. Nah, kalau untuk Finansa bantu kalian jaga hasilnya gitu ya. Jadi dua-duanya penting. Oke. Jadi Kamel kalau mau buka usaha kan modalnya harus gede gitu ya. Emang iya harus gede gitu ya. Jadi saya punya usaha itu hampir nol modal gitu. Karena katanya orang-orang yang belum paham, dia bilang ada orang dalam kan Kak Amel gitu kan. Kak Amel kenapa bisa ngundang Bang Sandi, ada orang dalam kah gitu. Orang selalu mengatakan orang dalam. Kalau saya mengatakan bukan orang dalam teman-teman, tapi networking. Bagaimana kita bisa membuka diri kita, bisa berkenalan sama orang lain, bisa bersilaturahmi sama orang lain, apa yang bisa kita berikan solusi untuk mereka gitu ya. Nah, itu yang namanya berkolaborasi gitu ya. Networking. Jadi jangan sepelekan nih pertemuan kita hari ini malam ini, karena ini bisa menjadi
jadi rezeki juga nanti di lain kesempatan nih teman-teman ya. Oke, saya nggak mau bercerita saja tanpa ada action. Jadi ada roadmap selama 90 hari ke depan teman-teman. Hari pertama sampai 30, yuk kita bareng-bareng yuk sama Finansa. Finansa juga ada komunitasnya teman-teman. Kita nanti akan bahas nggak hanya sekedar keuangan gitu ya. Nanti kita banyak sekali yang akan kita bahas gitu ya, tentang bisnis lah, bahkan nanti tentang AI gitu ya. Nanti kita berkolaborasi juga dengan OKOC gitu ya. Nah, hari 1 sampai 30 yuk kita sama-sama upgrade skill yuk gitu ya. Belajar hal-hal yang baru dan yang langsung bisa kita pakai untuk naikin value-nya kalian. Nah, hari 31 sampai 60 yuk kita sama-sama upgrade income yuk gitu ya. Gimana caranya? Nanti Finansa juga menyediakan teman-teman. Ada gimana Kamil cara menaikin income? Kamil ada peluang bisnis apalagi ya yang kira-kira untuk menaikin income saya. Nah, silahkan teman-teman manfaatkan komunitas Finansa Community teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tanya sama Kak Nadia. Oke? Nah, di hari 61 sampai ke 90 kita bareng-bareng gimana caranya mengupgrade asetnya kita. Mulai alokasikan. Nah, teman-teman di akhir tanggal 31 Juli insya Allah kita akan ngadain kelas juga nih teman-teman untuk bagaimana cara mengalokasikan asetnya kita nantinya. Oke, challenge yang terakhir teman-teman malam hari ini. Silahkan tulis hal-hal yang kalian ingin benerin gitu ya, atau yang beneran ingin dilakukan lah gitu ya, yang berkaitan dengan keuangan gitu ya. Tulis satu kebiasaan keuangan yang mau kalian ubah. Contohnya Kak, aku nggak mau jajan lagi setiap hari, aku mau kurangi jadi setiap hari kan berarti 7, aku mau kurangin 5 gitu ya. Kurangin 2 jadi 5 hari aja maksudnya. Kalau setiap hari belum bisa Kak gitu ya. Oke, tulis gitu ya. Jajan seminggu 5 kali saja gitu ya. Atau ngopi yang awalnya setiap hari -1 dulu gitu. Karena katanya orang yang sudah sangat terpapar dengan kafein kopi-kopian kalau dihilangkan semuanya bisa marah. Karena saya punya klien kayak gitu. Oh nggak bisa Kamil dihilangkan kopi, saya nggak bisa gitu ya. Mending saya nambah penghasilan daripada saya mengurangi kopi. Wah, ekstrim tuh ya. Oke teman-teman, di awal saya sempat menyebutkan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, ini ayat yang sangat saya suka gitu ya. Saya tutup dengan materi hari ini dengan satu ayat yang selalu sangat saya pegang gitu ya. Allah tidak mengubah, teman-teman. Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada mereka sendiri ya. Jadi semua strategi, semua roadmap gitu ya, semua sistem yang kita bahas malam hari ini hasilnya urusan Allah, teman-teman. Tapi ikhtiarnya, usahanya itu putusan kita hari ini juga gitu ya. Thank you teman-teman semuanya. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat, bisa bersilaturahmi, bisa berkenalan, bisa menambah gitu ya, menambah high net worth gitu ya, dan high net worth nantinya. Oke, terakhir saya mau kalian bawa satu kalimat ini. Uang selalu mengikuti value. Uang selalu mengikuti value, bukan IPK, bukan jabatan, dan bukan usia. So, hari ini kalian ngerasa, jika hari ini merasa belum di titik yang diinginkan, itu bukan akhir cerita. Itu starting point buat mulai naikin value kita bareng-bareng ya. Mulai dari sistem yang paling kecil aja nih teman-teman. Nah, terima kasih udah ikut dari awal sampai akhir teman-teman. Kalau nanti teman-teman butuh konsultasi lebih lanjut gitu ya tentang personal finance atau bisnisnya, nanti bisa DM juga ke Finansa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Ibu Amelia Natasha Siregar atas materinya yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi yang interaktif yaitu tanya jawab. Di sini kita mempersilakan satu orang penanya saja. Boleh lewat kolom chat atau raise hand, oke? Kita tunggu jawaban masuk. Kita tunggu pertanyaan masuk. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman?
Boleh banget ya. Boleh di-unmute juga nih teman-teman, silakan kalau mau langsung. Boleh raise hand atau lewat kolom chat. Omibor 45 mau nanya kah? Oh, ini ada pertanyaannya nih dari Dewi nih, Kak. Oh, sorry, saya bacakan nih karena private ya. Oke. Apakah ada kesempatan untuk bergabung bersama Finansa? Oh, oke, boleh. Ini saya juga aware dengan pelaku UMKM dan pernah IG live bersama Pak Indra Uno. Oke, boleh Mbak Dewi, boleh. Nanti join bersama Finansa aja. Jadi Finansa itu semuanya minimal punya AWP, gitu ya. Jadi kita punya beberapa kegiatan, gitu ya. Nggak hanya bahas tentang keuangan aja, kita nanti bahas tentang AI, kita bisa bahas tentang mindset gitu ya. Nanti bahas tentang psikologi. Nah, kebetulan saya lagi nyusun tesis nih teman-teman, mudah-mudahan dimudahkan gitu ya. Nanti kita bahas tentang psikologi uang gitu ya. Nah, seru sekali. Terima kasih. Nanti insya Allah boleh DM aja ke Instagramnya saya, amelia.natasha atau finansa.id ya. Nanti kita kolaborasi. Teman silahkan kita pastikan ada biar kita bertambah lagi rezeki gitu ya, bertambah lagi pertemanan dan lain-lain. Mungkin ada lagi yang ditanya? Setelah pelatihannya ini apa output yang didapat? Output yang didapat nanti kita bisa sharing di grup gitu ya. Nanti ada event selanjutnya, ada financial upgrade blueprint, lalu nanti kita ada kegiatan komunitas gitu ya. Jangan khawatir, kita nggak tinggalin teman-teman hanya malam hari ini aja. Insya Allah kita tetap melakukan hal-hal yang positif, nggak hanya mengeluarkan uang, tapi bagaimana mendapatkan uang. Kamel, aku mentok nih gitu ya. Iya, aku mau dong penghasilan tambahan. Nah, teman-teman juga bisa bergabung karena kita nggak Ini ada hanya pertanyaan lagi ada lagi? dari Kak Omibor 45 ya. Boleh Oke. Kak di unmute. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Nadia dan Ibu Amelia Natasha Siregar telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya beberapa hal. Dan mohon maaf banget untuk teman-teman yang diserobot sama saya. Oke, langsung aja. Jadi insya Allah beberapa bulan ke depan aku itu mau running, sebetulnya dari sekarang udah running sih, di bagian teh herbal dari kacang Sakaichi. Pertama, mohon maaf, barangkali di sini teman-teman ada yang fokus pada tanaman Sakaichi, itu kan boleh kita ngobrol lebih lanjut gitu. Aku juga sekarang baru mau ngubungin aktivis dari ITB, ya alhamdulillah udah dokter gitu ya. Insya Allah di 2 minggu ke depan mau ada pertemuan gitu. Terus jadi ini tuh sebetulnya aku mau personal branding Hamuba Foundation, Hamuba Project. Jadi ada bisnisnya juga, terus ada kemanusiaan sama udah kali ya itu dulu aja ya. Itu dulu. Oke. Pertanyaannya, Ya. Pertanyaannya itu berapa persen sih untuk mengelola atau persentase gitu untuk pembagian ini harus untuk persentase buat sehari-hari, terus ini untuk kas perusahaan atau kas komunitas, terus intinya fundamental apa aja lah yang untuk bisa ngebangkitin branding kita gitu. Yang paling penting. Makasih Ibu Amelia Natasha sama Kak Nadia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab Waalaikumsalam. ya. Ya, terima kasih Mas Omibor 45 ya. Ini udah keren, udah personal branding tuh, udah ngasih tahu. Aku punya ini ya, kalau teman-teman
butuh ini aku ada, Ci. Ya, jadi nggak boleh malu-malu kalau pengusaha, teman-teman ya. Nah, gimana sih cara ngatur keuangannya gitu ya antara pengusaha dengan pribadi. Nah, yang pertama memang perlu dipastikan dulu, Mas Omibor, ketika memiliki bisnis itu digaji atau enggak. Karena biasanya pengusaha gitu ya melupakan gitu ya, pengusaha melupakan gaji untuk dirinya gitu ya. Jadi semuanya itu dimasukin ke dalam usaha. Jadi harus dipisah dulu. Artinya dipisah, caranya gimana Kak Amel? Di usaha Mas Omibor, Mas berlaku tetap ya pemilik. Digaji bulanan kah? Atau ada bagi hasil gitu ya. Nah, itu dulu. Yang kedua, kalau seandainya pengeluarannya untuk pribadi, berarti jangan ada kaitkan dengan pembelian dengan usaha. Misalkan usahanya tadi herbal ya. Nah, herbal kan. Nah, yang berkaitan dengan herbal berarti kan pembelian bahan baku dan lain-lain. Nah, ketika pembelian bahan baku, uang yang dipakai adalah uang yang dari usaha, bukan dari uang pribadi. Jadi uang pribadi pakainya untuk apa, Kak? Saya sering menyebutkannya dengan P3K. P3K ini yang pertama adalah pengeluaran yang sifatnya kewajiban. Jadi P3K itu pengeluaran yang mengandung 3K. K yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban itu yang bayar cicilan, uang SPP anak, listrik, air, tapi itu yang pribadi, gitu ya. Nah, ini nanti bisa diduplikasi P3K ini untuk yang usaha juga, tapi dipisah gitu, dipisah dulu gitu ya. Nah, untuk kewajiban tadi ya bayar cicilan, nabung, investasi itu masuk ke dalam kewajiban. Yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan Mas Omibor itu misalkan belanja lauk pauk, beli sabun, gula dan lain-lain gitu ya, itu kebutuhan. Lalu yang ketiga adalah pengeluaran yang sifatnya keinginan. Udah punya kan motor, udah punya handphone, tapi orang punya yang versi terbaru nih Kak, aku gatel juga kayaknya enak juga ya kalau punya motor baru lagi misalkan. Nah, itu keinginan. Nah, dari ketiga ini yang perlu kita prioritaskan adalah yang pertama adalah kewajiban dulu, yang kedua adalah kebutuhan dulu, dan yang ketiga adalah keinginan. Persennya berapa? Kalau untuk cicilan posisinya minimal 35% dari total penghasilan. Kalau itu sudah oke gitu ya, baru nanti naik lagi ke memiliki proteksi ya. Proteksi minimal berapa? 10% dari penghasilan. Jadi kalau misalkan dari hasil usaha Mas Omibor dikasih penghasilan 10 juta contohnya, maka untuk pengeluaran yang sifatnya proteksi itu minimal bisa 10% dari 10 juta atau 1 juta per bulan gitu ya. Untuk gaji untuk utang, cicilan utang berapa maksimal? Berarti 3.500.000. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi nanti Mas Omibor bisa chat ke Finansa untuk nanti kita bantu financial check up dan lain-lain gitu ya. Jadi agak lumayan panjang Karena waktu juga terbatas di sini. waktunya terbatas gitu ya. Nanti bisa chat aja ya Mas Omibor ya, nanti saya bantu untuk konsultasinya. Mohon maaf Kak, Ya. tapi untuk konsultasi perdana ini masih gratis kan? Ya nanti chat aja di admin ya. Siap. Oke, bisa diatur. Izin nutup ya. Oke. Oke. Makasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan aktif dan tentunya kepada narasumber atas jawaban yang sangat informatif. Teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sandiaga Sahaluddin Uno, selaku narasumber, juga Ibu Amelia Natasha Siregar, tak lupa Bapak Ruli Marjono, dan juga seluruh tim Finansia dan juga tim OKOC Indonesia. Saya selaku MC, Nadia Syifa Alkis, pamit undur diri. Saya mohon maaf atas kesalahan selama saya berbicara atau ada kesalahan kata.
Sampai jumpa di acara Oke selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Boleh Terima kasih ya. Bu Amel, Ya. Bu Nadia. Sukses Assalamualaikum selalu. wabarakatuh. Terima Sama. kasih semuanya. Ya, terima kasih. Dadah. Itu harus banget ke Purwakarta.